Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Fadila dengan NIM 2207016103. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertemanan, percintaan, dan dinamika keluarga lansia. Oke, pembahasannya yang pertama itu ada pertemanan lansia, yang kedua percintaan lansia, dan yang ketiga dinamika keluarga lansia. Selanjutnya, pertemanan lansia. Dukungan teman sebaya yang kuat secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kualitas hidup lansia. Dukungan teman sebaya yang kuat ini juga meningkatkan aspek psikologis kualitas hidup, mengurangi kesepian dan risiko depresi. Nah, pertemanan inilah yang memotivasi para lansia untuk tetap semangat melanjutkan hidupnya. Selanjutnya ada hambatan yang dihadapi lansia ketika menjalin hubungan pertemanan. Yang pertama ada hambatan bahasa. Perbedaan bahasa ini terkadang menyulitkan lansia berkomunikasi atau menjalin pertemanan dengan lansia lain. Seperti contohnya, ketika lansia tinggal di panti jompo yang berada di Jawa Tengah, nah jadi kan tidak semua lansia itu berasal dari Jawa Tengah, ada yang berasal dari luar Jawa. Nah, ketika berkomunikasi itu, lansia yang berasal dari Jawa itu menggunakan bahasa Jawa, sedangkan yang berasal dari luar Jawa tidak paham dengan bahasa Jawa. Nah, dari sini dapat menimbulkan kesalahpahaman antar lansia yang terkadang sampai berujung pertengkaran. Yang kedua itu ada hambatan kebiasaan hidup. Salah satu yang menjadi hambatan dalam pertemanan pada usia lanjut adalah mengenai kebiasaan hidup. Misalnya, lansia yang sudah terbiasa hidup bersih serta teratur, dia tuh biasanya tidak suka dengan orang-orang yang terbiasa sembrono atau ceroboh. Nah, sedangkan lansia yang sembrono atau ceroboh ini menganggap bahwa hal itu tuh hanya masalah yang sepele. Yang ketiga itu ada latar belakang kehidupan lansia. Latar belakang lansia juga sering menjadi penghambat untuk menjalin pertemanan. Misalnya, latar belakang mereka akan dibedakan seperti lansia mampu dan lansia yang tidak mampu, lansia yang berpendidikan dan lansia yang tidak berpendidikan, atau lansia yang bekerja dan lansia yang tidak bekerja. Mereka tuh akan memilih teman yang dengan latar belakang hidupnya itu sama dengan mereka. Nah, hal itu disebabkan karena adanya rasa gengsi atau rendah diri. Selanjutnya yang terakhir itu perbedaan karakter lansia. Setiap lansia itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, terkadang lansia yang satu dan lansia yang lainnya itu tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam menerima perbedaan karakter tersebut, sehingga sering terjadi konflik antar lansia. Pembahasan selanjutnya mengenai percintaan lansia. Percintaan lansia dapat memberikan banyak manfaat bagi lansia. Dengan yang baik, lansia itu dapat menikmati hubungan yang bahagia dan langgeng. Namun, percintaan di usia lanjut ini juga banyak tantangannya. Misalnya seperti perubahan fisik dan kesehatan yang menyertai usianya yang dapat mempengaruhi kesedihan dan kehilangan pasangan juga dapat menjadi pengalaman yang berat bagi lansia. Selanjutnya terdapat 6 komponen hubungan romantis yang muncul pada lansia. Yang pertama itu ada keintiman. Pasangan lanjut usia dapat menjaga keintiman melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Kemudian saling menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghabiskan waktu untuk bersama. Yang kedua itu ada hasrat. Hasrat pada usia lanjut ini bukan tentang hanya gairah seksual, tetapi juga tentang keintiman emosional serta keinginan untuk tetap terhubung dengan pasangan. Misalnya, pasangan usia lanjut ini ingin menikmati hidup bersama pasangannya dan saling menemani di masa tuanya. Kemudian yang ketiga itu ada komitmen. Nah, pada usia lanjut ini komitmen bukan hanya tentang rasa cinta dan kasih sayang, tetapi juga tentang rasa memiliki, kemudian saling mendukung dan saling menemani dalam suka maupun duka. Misalnya berkomitmen untuk saling setia untuk menjaga hubungan mereka agar langgeng. Setelah itu kemudian saling menghormati pendapat,
saling percaya, berkomitmen untuk bersama dalam menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Kemudian yang keempat itu ada harapan. Harapan ini tidak hanya sebatas tentang mimpi atau keinginan untuk masa depan, tapi juga tentang rasa syukur atas masa lalu, penerimaan terhadap kenyataan saat ini, dan optimisme untuk menjalani sisa hidup bersama pasangannya. Misalnya mereka tuh menghargai setiap momen bersama karena mereka tuh tidak akan hidup selamanya. Terus juga berharap untuk dapat menikmati sisa hidup mereka dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kelima itu ada penerimaan diri positif. Nah, penerimaan diri positif ini bukan hanya tentang menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tetapi juga tentang menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Misalnya itu menghargai diri sendiri dan pasangannya itu apa adanya tanpa melihat kekurangannya. Kemudian juga memaafkan diri sendiri dan pasangannya atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalunya dan bersyukur atas apa yang dimilikinya selama ini. Selanjutnya yang keenam itu ada terciptanya masalah. Nah, terciptanya masalah ini tuh yang menciptakan suatu dinamika psikologis tersendiri bagi lansia. Biasanya masalah yang sering muncul dalam hubungan romantis lansia itu misalnya kematian pasangan. Nah, kematian pasangan ini merupakan salah satu peristiwa yang paling sulit dihadapi oleh lansia dan dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional mereka. Selanjutnya itu masalahnya kesepian. Nah, lansia yang tidak memiliki pasangan juga dapat mengalami kesepian yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Pembahasan selanjutnya ada dinamika keluarga lansia. Pada lansia, umumnya mereka itu mengalami proses perubahan yang ditandai dengan adanya penurunan baik secara fisik, psikis, sosial, dan sebagainya. Nah, dalam keluarga sendiri, biasanya pada usia lanjut ini, pria dan wanita itu berusaha untuk menyesuaikan diri untuk saling bergantung satu sama lain agar terjalin hubungan yang akrab. Kemudian ada tugas perkembangan keluarga lansia. Yang pertama itu ada mempersiapkan untuk hidup sendiri. Nah, tentu kan ketika lansia itu persiapan untuk hidup sendiri itu perlu dipikirkan. Misalnya mulai dari persiapan ekonomi. Yang kedua itu ada mengisi masa pensiun dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan seluruh lansia yang sudah menginjak usia pensiun ini perlu mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengisi waktu yang kosong yang bermanfaat. Misalnya apakah ingin berkebun atau ingin memulai bisnis baru atau ikut kegiatan sosial dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada mengatur pengeluaran keuangan. Nah, pada masa ini juga berbeda dengan usia parubaya ya. Jadi begitupun dari segi perekonomian juga sudah berbeda. Nah, ketika usia lansia itu untuk melakukan pekerjaan kan terbatas, dan uang pesangon pensiun juga tidak sebanyak jumlahnya ketika di masa bekerja dahulu. Nah, ditambah dengan pengeluaran bulanan yang selalu berjalan. Oleh karena itu, lansia ini perlu sekali untuk bisa memanajemen keuangannya agar kebutuhan pokoknya itu dapat terpenuhi dengan baik. Yang keempat itu ada adaptasi, kehilangan pasangan hidup, teman, dan mempersiapkan kematian. Hal ini tuh sangat penting agar para lansia itu tidak terlalu lama merasa depresi ketika berada di fase kehilangan ataupun memikirkan kematian dirinya sendiri. Jadi perlu belajar untuk adaptasi agar kehidupannya itu dapat berjalan dengan baik. Yang kelima itu ada menghadapi berbagai penyakit. Nah, kan di usia lanjut tuh segala fungsi fisik dan apapun itu tuh mengalami penurunan. Jadi tuh hal ini perlu menjadi perhatian bagi lansia ketika ia nantinya akan menghadapi berbagai penyakit. Yang keenam ada mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat.
pasangan lansia ini juga perlu menjaga keakrabannya antara satu sama lain agar tidak terjadi banyak permasalahan di dalam rumah, dan juga perlu untuk merawat satu sama lain karena hanya pasanganlah yang orang terdekat bagi lansia, karena anak-anak juga kan sudah mempunyai kehidupannya masing-masing. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh itu mempertahankan hubungan anak dan sosial masyarakat. Nah, usia lanjut juga kan anak sudah mulai beranjak dewasa dan punya kehidupannya masing-masing ya. Jadi dalam hal ini tuh lansia dan anak tuh perlu menjaga hubungan untuk saling berkomunikasi dan bertemu agar saling terjalin hubungan yang baik. Begitupun juga para lansia untuk menjaga hubungan sosialnya di dengan masyarakat sekitar agar jika suatu ketika terjadi apa-apa ada yang bisa diminta tolong gitu. Dan juga para lansia itu tetap mempunyai kegiatan yang bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa karakteristik hubungan keluarga pada usia lanjut. Yang pertama itu ketika keluarga terdiri dari anak-anak atau remaja dan orang tua parubaya, maka pola hubungannya itu akan seperti di bawah ini. Yang pertama itu beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan anak mereka yang beranjak dewasa. Nah, hal ini tuh dikarenakan anak-anaknya tuh sedang dalam masa pencarian jati diri dan masih mencari konsep dirinya sebagai manusia. Nah, yang kedua itu anak-anak merasa kesulitan dalam menerima perhatian orang tua mereka. Hal ini juga dikarenakan orang tua tuh sibuk dan anaknya tuh sedang di masa transisi pencarian jati diri. Yang ketiga itu ada konflik yang berkaitan dengan nilai-nilai dan keinginan orang tua terhadap anak mereka. Jadi itu maksudnya ini tuh antara keinginan anak dan orang tua tuh terkadang masih sering terjadi konflik atau berbeda pendapat dengannya. Yang keempat itu ada anak perempuan tuh lebih dekat dengan orang tua mereka. Nah, hal ini tuh dikarenakan adanya anggapan bahwa anak perempuan tuh harus dilindungi dan tidak boleh dikasari. Nah, jadi hal inilah yang membuat anak perempuan tuh jadi lebih dekat pada orang tuanya, terutama pada ayahnya. Kemudian yang selanjutnya tuh ada karakteristik ketika keluarga terdiri dari anak setengah baya dan orang tua lanjut usia, maka pola hubungannya akan seperti ciri-ciri berikut. Pertama itu adanya pengasuhan cucu yang dilakukan lansia, dan juga tuh lansia berharap memiliki waktu yang banyak dengan cucu mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada ikatan antara anak dan orang tua itu menjadi sangat kuat karena usia sudah sama-sama matang dan tidak perlu banyak konflik. Oleh karena itu kedekatan antara lansia dan anak itu lebih dekat. Yang ketiga, anak melihat orang tua mereka dengan kacamata yang lebih objektif dan berusaha untuk menyalahkan orang tuanya yang telah menua. Demikian halnya dengan orang tua, juga lebih respect dan mengakui peran anak di dalam hidupnya. Yang keempat itu adanya isu finansial, baik dari orang tua ke anak atau anak orang tua. Nah, di mana orang tua yang sudah memasuki usia masa pensiun, yang penghasilannya juga sudah tidak sebanyak dulu, ditambah pengeluaran yang masih berjalan. Terkadang bingung harus memberi anak uang karena minimnya pemasukan. Begitupun anak orang tuanya yang sudah lansia, anak juga merasa bingung harus memberi berapa atau pada setiap kapan karena kebutuhannya juga semakin bertambah. Ditambah juga anak mereka yang mulai beranjak remaja, tentu banyak pengeluaran yang harus dibutuhkan. Dan yang terakhir adanya peran caregiver lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan atau yang disebut dengan trivial responsibilities, yaitu membantu orang tua memahami sumber-sumber yang mereka miliki, kemudian emotional support dan membicarakan hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya ada peran keluarga dalam perawatan lansia. Umumnya mereka tuh membutuhkan bantuan dari keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang pertama itu ada perawatan fisik. Nah, perawatan fisik yang dimaksud ini adalah memperhatikan dan membantu perawatan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.
membantu untuk memilih dan menentukan makanan yang sehat, kemudian juga membantu menjaga kebersihan mulut, kebersihan badan, tempat tidur, kemudian kalau jika sakit itu cara minum obat, dan membantu berpakaian yang baik, dan membantu mencukupi kebutuhan lansia. Kemudian yang kedua ada perawatan psikologis. Nah, dalam perawatan psikologis ini keluarga dapat membantu dalam hal memberikan rasa aman dan cinta kasih dari lingkungan. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan menciptakan suasana yang rukun di keluarga, kemudian membangun semangat atau kreasi dalam mengurangi rasa putus asanya karena keterbatasan atau kemampuan yang dimilikinya karena penyakit yang diderita lansia. Nah, hal ini tuh menjadi poin penting. Keluarga perlu memberikan dukungan sosial yang memberikan semangat dan motivasi kepada lansia untuk bisa bertahan hidup. Yang ketiga ada perawatan sosial. Nah, perawatan sosial ini keluarga tuh berperan untuk memberikan kesempatan yang luas pada lansia untuk bersosialisasi. Misalnya tuh mengadakan diskusi sesama anggota keluarga, kemudian juga bisa mengajak jalan-jalan dalam acara keluarga, bercerita bersama, rekreasi bersama-sama, atau perkumpulan sosial warga. Kemudian yang keempat itu ada perawatan spiritual. Nah, dalam perawatan spiritual ini peran keluarga itu memberikan ketenangan dan kepuasan batin mengenai hubungan lansia dengan Tuhan dan agamanya yang dianut. Hal ini tuh dapat dilakukan keluarga untuk memberikan perawatan spiritual kepada lansia, yaitu misalnya memberikan bimbingan rohani, kemudian membantu lansia dalam menunaikan kewajiban agamanya seperti melaksanakan sholat.